Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan membahas contoh cara perhitungan KC. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai derajat disosiasi dan ada nanti satu istilah yang namanya KIC atau quotient reaksi. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat reaksi penguraian gas HCl. Nah, pada keadaan tertentu, gas HCl ini bisa terurai menjadi gas H2 dan Cl2. Misalkan saja ada suatu reaksi yang terjadi pada suatu ruangan tertutup. Mula-mula kita masukkan 10 mol gas HCl. Nah, misalkan setelah beberapa saat ternyata kita memperoleh HCl-nya tersisa 5 mol misalnya. Nah, ini berarti selama bereaksi ternyata gas HCl itu terurai atau berkurang sebanyak 5 mol. Sementara gas H2-nya terbentuk atau bertambah sebanyak 2,5 mol. Demikian juga dengan gas Cl2-nya. Nah, kalau kita punya keadaan seperti ini, kita bisa menghitung tetapan kesetimbangan reaksinya. Caranya adalah dengan membandingkan konsentrasi produk yang terbentuk dipangkatkan koefisien dengan konsentrasi reaktan tersisa dipangkatkan koefisien. Nah, konsentrasi H2-nya ini adalah 2,5 mol dibagi volume ya. Kita nggak tahu volumenya berapa, kita misalkan saja V. Kemudian konsentrasi Cl2-nya juga 2,5 mol dibagi volume kita nggak tahu berapa. Konsentrasi HCl-nya 5 mol dibagi volumenya juga. Nah, di sini terlihat ternyata untuk reaksi dengan jumlah koefisien di kiri dan di kanan sama, ini di kiri kan jumlah koefisiennya 2, di kanan 1 tambah 1, ternyata volume jadinya tidak berpengaruh ya terhadap KC. Ini memang terjadi kalau misalnya kita naikkan tekanan atau kita turunkan volume, kesetimbangan ini tidak akan bergeser karena delta N-nya 0. Nah, kalau kita hitung ternyata kita dapat nanti KC-nya adalah 2,5 per 5 kuadrat ya, kalau kita sederhanakan. Ini berarti 0,25 kuadrat atau 0,25 atau 1 per 4. Nah, kalau kita mau menghitung KP-nya, gimana ini caranya? Nah, kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan hubungan KC dan KP. Nah, masih ingat ada persamaan ini? Jadi nilai KP-nya itu adalah KC dikali RT pangkat selisih jumlah koefisien di kanan dan di kiri. Kebetulan jumlah koefisien di kanan 2, di kiri 2. Jumlah koefisien kanan dikurangi kirinya adalah 0. Jadi kita dapat persamaan bahwa KP-nya sama dengan KC. Atau sama dengan 1/4 juga. Nah, kalau kita mau hitung dengan cara lain bisa juga, tapi ini ada syaratnya. Kita harus tahu tekanan totalnya berapa. Nah, kita coba hitung ya. Tadi keadaan akhirnya jumlah mol HCl itu adalah sisanya 5 mol. H2-nya dan Cl2-nya 2,5 mol. Kalau kita mau pakai cara tekanan parsial, berarti kita harus menghitung dulu tekanan parsial HCl. Berarti 5 dibagi jumlah total mol gas yang ada di situ. HCl, H2, Cl2. Dikali tekanan total. Kita anggap aja P, T. Ini jadi besarnya adalah 0,5 pt. Sedangkan tekanan parsial H2 itu adalah jumlah mol H2 dibagi jumlah mol total gas yang ada di situ. Dikali pt. Ini kalau kita hitung 2,5 dibagi 10 berarti 0,25 pt. Nah, tekanan parsial Cl2 ini sama dengan tekanan parsial H2 karena jumlah molnya sama di akhir. Atau kalau mau kita hitung juga caranya begini. Nah,
Kalau kita mau menghitung Kp dengan cara tekanan parsial, berarti cara menghitungnya adalah tekanan parsial H2 dikali tekanan parsial Cl2 dibagi tekanan parsial HCl dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah tekanan parsial HCl tadi 0,5 pt. 0,5 pt. Oh sorry, itu yang di bawah ya. Tekanan parsial H2 dan Cl2 dulu, yang di atas 0,25 pt. Dikali 0,25 pt dibagi 0,5 pt dikuadratkan. Nanti hasilnya juga akan sama. Kita dapat angka 1/4. Nah, berikutnya, misalkan pada keadaan yang sama, kita masukkan gas HCl, H2, dan Cl2. Karena keadaannya sama, berarti pasti Kc-nya sama. Nah, misalkan kita masukkan ke dalamnya 5 mol HCl, 5 mol H2, dan 5 mol Cl2. Nah, kita tidak bisa langsung memasukkan jumlah ini ke dalam cara perhitungan Kc, karena kita belum yakin ini keadaan ini setimbang atau bukan. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung Kc atau Kc sementara. Caranya sama seperti menghitung Kc, jadi konsentrasi produk-produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan tersisa dipangkatkan koefisien. Nah, ini kalau kita hitung, volumenya kan tadi 1 liter ya. Oh sorry, volumenya kita nggak tahu. Jadi kita misalkan saja V. Sebenarnya kita udah tahu ya, V-nya nggak berpengaruh di sini. Nah, ternyata nilai Kc-nya adalah 25/25 atau 1. Sementara tadi Kc-nya nilainya adalah 1/4. Nah, di sini kita melihat nilai Kc lebih besar daripada Kc. Nilai hasil kali konsentrasi reaktan-reaktan lebih besar daripada konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Ini artinya reaksi akan berlangsung ke kiri, atau jumlah produk itu harusnya tidak sebanyak itu. Jadi harus berkurang. Sementara jumlah reaktan atau zat yang ada di kiri harus bertambah. Jadi nanti yang terjadi pada sistem yang tadi yang kita masukkan masing-masing 5 mol itu, zat-zat yang ada di kiri itu akan bertambah, yang di kanan akan berkurang. Nah, ini terjadi karena nilai Kc lebih besar dari Kc, maka reaksinya akan berlangsung ke sebelah kiri. Maksudnya gimana sih berlangsung ke sebelah kiri? Nah, maksudnya begini. Jadi nanti zat yang di kiri yang bertambah, yang di kanan yang berkurang. Karena kita tidak tahu bertambah dan berkurangnya berapa, jadi kita misalkan saja ini berkurang sejumlah X, yang di kanannya bertambah sebanyak 2X, karena koefisiennya 2 ya. Jadi nanti pada saat setimbang, konsentrasi HCl-nya 5-2X, H2-nya 5-X, Cl2-nya 5-X. Oh sorry, bukan konsentrasi, mol ya. Nah, karena suhunya sama, berarti nilai Kc untuk reaksi ini juga sama, sama-sama 1/4. 1/4 sama dengan konsentrasi zat-zat yang ada di kanan. Di kanan itu ada H2 dan Cl2 masing-masing 5-X mol. Konsentrasinya berarti 5-X dibagi volume dibagi konsentrasi zat-zat yang ada di kiri. Yang di kiri itu ada HCl, jumlah molnya 5-2X. Volume kita anggap V aja, koefisiennya 2. Nah, di sini kita akan memperoleh persamaan kuadrat. Karena kita berbicara soal jumlah di sini, jadi kita tidak mungkin menggunakan akar yang negatif. Nah, kalau begitu kita bisa langsung mengakarkan kedua ruas. Sorry, ini salah, 2X. Nah, jadi kita bisa langsung memperoleh nilai X-nya. Nah, nilai X-nya ternyata 1,25. Nah, ini artinya apa? Artinya jumlah HCl-nya dalam kesetimbangan adalah menjadi 5 ditambah 2X. Atau jadi 5 ditambah 2 kali 1,25. Jadi HCl-nya itu ternyata menjadi 7,5 mol. Sementara H2 dan Cl2-nya
itu sama-sama dua-duanya 5 min X, berkurang jumlahnya dari jumlah yang tadi kita masukkan. Jadi jumlahnya 3,75 mol. Nah, ini tadi yang kita sebut reaksi berlangsung ke sebelah kiri. Jadi tadinya jumlah molnya masing-masing 5, di akhir reaksi jumlahnya jadi 7,5, 3,75, dan 3,75 mol. Nah, ini adalah cara memprediksi arah reaksi dengan menghitung Qc. Seandainya nanti kita memperoleh nilai Qc yang lebih kecil dari Kc, berarti nanti reaksinya akan berlangsung ke arah kanan. Atau zat-zat yang di kanan bertambah, yang di kiri berkurang. Nah, kalau kebetulan nilai Qc-nya sama dengan Kc, berarti reaksi tersebut atau komposisi tersebut adalah komposisi keadaan setimbang. Nah, kalau sudah setimbang, kita harus ingat lagi prinsip kesetimbangan. Reaksi seolah-olah tidak berlangsung atau produk tidak bertambah, reaktan tidak berkurang. Jadi pada saat itu keadaannya sudah tidak terjadi perubahan makroskopis. Kita bisa langsung menghitung Kc-nya. Kc-nya sama dengan Qc.